Di tahun 1307, Ya. Knight Templar ini diberangus. Siapa yang berangus mereka? Raja Prancis dan direstui oleh Paus. Oke. Paus Roma. Kenapa diberangus itu Templar? Karena dianggap menyimpang, melakukan ritual Sesat. Bagaimana? sesat. Iya. Oke. Nah, Memang Templar kan sebenarnya berarti kan kalau memang diurutan dari bawah dia kan penyembabal juga kan maksudnya. Knight Templar belum ada di situ. Belum ada ya? Nah, dia baru berdiri di tahun 1119. Itu. 20 tahun. Ya, 20 tahun. Nah, dia menawarkan kepada Paus, kepada Raja di Yerusalem untuk mengawal peziarah yang akan datang ke Yerusalem. Karena dalam perjalanannya itu jauh, panjang dan lama. Nah, ancamannya itu enggak kecil. Ya. Nah, sering dirampok, sering ini. Jadi masuk gagasannya itu. Nah, jadi penjaga keamanan. Untuk menjaga keamanan. Oke. Nah, akhirnya mereka mendapat simpati dari kerajaan. Peziarah-peziarah. Peziarah. Gitu. Yang punya harta dia sumbang hartanya. Yang punya anak dia masukin untuk jadi satria-satria. Itu sehingga jumlahnya makin hari makin banyak Knight Templar itu, satria-satria Templar itu. Ada. Jadi satria kuil gitu. Oh, temple ya. Iya. Oke. Oh, temple itu ada hubungannya sama temple Solomon Temple nggak? Iya, memang nantinya ke situ. Oke, satria yang diproyeksikan untuk menjadi satrianya Solomon Temple. Makanya Templar. Dia dikasih tempat sama Raja Baldwin di Yerusalem. Nah, tempat itulah yang kemudian dia jadikan. Dia temukan juga gitu. Arsip-arsip. Nah, mulai ini nih. Nah, aslinya dia keluar. Gitu. Yang tadinya dia satria Kristen yang untuk apa namanya mengawal keamanan. Nah, ternyata dia mulai melenceng, punya misi lain. Iya. Nah, sampai akhirnya Yerusalem direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Di tahun 1187 ya. Iya. Nah, kemudian belum semuanya keluar dari tanah Yerusalem. Kanaan. Tanah okay. Kanaan gitu. Nah, sampai akhirnya di Akre namanya, atau Akko atau Aka gitu. Nah, sisanya itu baru keluar habis gitu. Itu di tahun 1291. Nah, kemana mereka setelah itu? Nah, di tahun 1291 itu nah, dia bercokol di Swiss. Nah, tapi 16 tahun kemudian di tahun 1307 Knight Templar ini diberangus. Siapa yang berangus mereka? Raja Prancis dan direstui oleh Paus. Paus Roma. Kenapa diberangus itu Templar? Karena dianggap menyimpang, melakukan ritual sesat. Iya. Nah, memang Templar kan sebenarnya berarti kan kalau memang diurutan dari bawah dia kan penyembabal juga kan maksudnya. Iya. Sedangkan Paus itu Kristen, udah menyembah Yesus waktu itu. Iya, jadi kita lihatnya gini. Templar ini kan sebenarnya tunduk kepada raja, kepada Paus. Dia ini kan awalnya bukan siapa-siapa gitu. Tapi
karena dia mendapatkan simpati dari masyarakat, masyarakat menyumbangkan hartanya, menyumbangkan tanahnya, anak-anak dimasukkan menjadi Satria Templar sehingga dia jadi punya power yang besar, gitu. Nah, Raja Perancis jadi punya uang yang banyak. Raja Perancis juga pinjam uang sama dia, gitu. Nah, ketika ada isu, bahkan raja sendiri yang menggelontorkan isu bahwa mereka ini sesat, mereka menyembah, gitu, melakukan ritual-ritual sesat. Jadi mereka harus dibunuh, musnahkan, gitu. Nah, itu di ACC oleh Paus, sehingga akhirnya mereka dibantai semua di tahun 1307, tanggal 13 Oktober tahun 1307. Oke. Habis tuh. Nah, orang taunya dia habis. Ya. Padahal dia aset-asetnya itu udah udah ditempatkan di Swiss. Ya. Gitu. Nah, Swiss inilah yang kemudian hari ini pusat lembaga-lembaga internasional dunia adanya di mana? Adanya di Swiss. Karena dianggap netral negara itu. Kenapa bikin netral? Karena disitulah asetnya mereka. Iya. Bank of Swiss juga di situ. Naruh duit di situ paling aman. Liga Bangsa-Bangsa. Sebelum ada PBB, itu setelah Perang Dunia I, nah, dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa, gitu. League of Nations. Nah, itu di Swiss. Nah, kemudian apalagi? WHO di Swiss. Dari situ kan aset-aset mereka yang jumlahnya besar kemudian membiayai kan kerajaan-kerajaan kecil, membiayai pion-pionnya, kan. Sampai akhirnya mereka berhasil membangun satu kekuatan sehingga bisa menjatuhkan Andalusia yang sekitar 800 tahun di Spanyol, Mas Ari, dikuasai Islam. Nah, di mana peradaban Eropa itu belajarnya di situ, pengetahuan ilmu pengetahuan itu belajar di situ. Andalus ya? Andalus. Nah, di Cordova, ya kan? Di Granada, banyak tuh kota-kota di Spanyol. Yang sehari siapa ini yang hancurin nih Spanyol? Nah, yang mengalahkan ini kawin politik nih. Raja Ferdinand dari Aragon, kemudian Ratu Isabel dari Kastil, kawin politik. Nah, inilah kemudian jadi Spanyol. Nah, mereka berhasil gitu mengalahkan Islam. Raja terakhir disebut apa tuh? Raja Menangis. Raja Menangis. Kenapa disebut Raja Menangis? Dia serahkan kunci. Waktu dijajah itu, waktu kekalahannya. Kalahnya, itu. Boabdil. Rajanya Boabdil. Udah. Yahudi yang ada di situ, Muslim yang ada di situ, ya masuk Kristen atau mati atau keluar. Nah, akhirnya mereka keluar. Itu. Nah, apa yang terjadi di Andalusia setelah itu? Nah, ini disebutkan Reconquista, kebangkitan kembali. Gitu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nah, mereka melakukan salah satunya perjanjian Tordesillas, pembagian wilayah antara jajahan dengan Portugis. Dalam gerakan penyebarannya itu dengan cara jajah deh ya. Iya. Bagi-bagi roti itu. Jadi
dari sini kemudian Mas Ari, setelah Reconquista ini, pembantaiannya yang Amerika. Jadi Columbus ini dibiayai oleh Ratu Isabel untuk eksplor. Tapi dia kesasar. Ya. Amerika dia bilang penduduknya tuh Indian. Dia pikir dia sampai ke India nih. Jadi nggak punya peta navigasi. Oh, asal jalan aja gitu. Dia nggak tahu mana apa namanya, mana India. Jadi dia disebut apa, penemu benua Amerika. Iya. Amerika ini udah dihuni sama manusia udah ribuan tahun. Nah, tapi apa yang terjadi setelah mereka datang? Apa tuh? Maya, Aztec, Inka, penduduk Indian, habis nggak semua? Habis. Ya? Habis. Dia bantai, tanahnya diambil. Mereka dia yang juga berkuasa. Dah. Mengorbitkan apa ibaratnya? Dia God gospel bukan sih? Iya. Jadi misinya itu kan, gold, gospel, glory. Itu 3G. Itu Freemason itu G. Ya benar. Semua serba G. Apa arti G-nya itu? G itu macam-macam ininya, penafsirannya. Nggak yang pastinya itu nggak ada yang ini. Ada yang nyebut gnostik, gnostik. Ada yang nyebut God juga. God. Ada yang nyebut apa namanya, gen. Gitu. Gen. Iya. Jadi banyak penafsiran. Gitu. Nah makanya kalau ngomong G itu kan gini. Jadi kayak laki-laki sama perempuan sedang berhubungan. Oh iya. Logonya itu. Nah, apa yang membuktikan kalau mereka ini punya kaitan dengan ya itu tadi. Obelis itu di mana-mana. Ya. Itu. Jadi setelah semua negara-negara besar itu ada menara obelisnya ya. Iya. Jadi setelah Reconquista itu Amerika penduduknya habis dibantai. Kemudian berapa abad kemudian Afrika itu tanahnya dibagi-bagi dan penduduknya juga habis dibantai. Yang paling kejam itu Raja Leopold. Iya. Bisa di-Google. Lihat apa namanya? Bagaimana kejamnya tuh Raja Leopold dari Belgia. Yeah. Jadi dibagi-bagi tanah di Afrika oleh 14 negara. Utsmani termasuk, tapi Utsmani kan nggak ngambil tanah apa-apa di situ. Nah, dipatok gitu istilahnya. Jadi ini punya saya, ini punya saya gitu. Di situ ada Prancis. Kayak settler sekarang. Iya. Dia bagi-bagi Afrika. Nah, penduduknya dibantai. Mau seperti apa? Seperti apa lihat Raja Leopold kedua. Dia punya perkebunan karet. Orang Afrika ini kalau nggak memenuhi kuotanya, tangannya putus, Mas Ari. Oh begitu? Putus tangannya. Jadi walaupun karena bencana pun nggak mau tahu mereka? Nggak mau tahu. Dah, lihat Australia. Habis semua aborigin. Iya. Jadi mereka pokoknya harus dikuasai, dunia ini harus mereka kuasai dengan cara apapun. Nah, urutannya gimana? Ini tadi berangkatnya dari Reconquista, kemudian Renaissance. Nah, mereka ini berkolaborasi menjadi elit global. Nah, elit global ini kalau hari ini itu banyak sekali ininya. Profilnya?
Tokohnya? Organisasinya. Organisasinya. Kalau ngomong hari ini tuh banyak sekali organisasinya. Jadi setelah 1492 Reconquista, kemudian mereka bangun lagi bangun kekuatan dengan secret society. Jadi organisasi-organisasi rahasia ini mereka bangun. Freemasonry berdiri tahun 1717 itu di Inggris. Kemudian nanti menyebar ke Amerika. Nah, Amerika ini kan berdiri 1776 nih merdekanya nih. Nah, Freemason itu dari tahun 1717. Amerika ini negara Freemason pertama. Bisa dibilang sih sebenarnya sih seperti apa ya? Dibilang sebagai pelaku pertama ini sampai sekarang. Nah, jangan-jangan sebelumnya juga udah berlaku lagi sama mereka. Kan? Jadi perang 30 tahun di Eropa itu kerajaan-kerajaan kecil semua habis. Jadi dia pretelin satu-satu. Nah, pokoknya yang penting saya berkuasa. Itu masih dengan campaign Crusade. Setelahnya, ini udah bukan perang salib lagi. Pokoknya dunia ini harus saya kuasai. Tanah-tanahnya, seluruh dunia. Gitu. Mulailah di program itu semua. Setelah mereka mendapatkan sumber-sumber penghasilan atau pemasukan. Spanyol itu kan mengeksploitasi Meksiko. Dia kuras pokoknya semua yang ada di Meksiko. Portugis kan tahu sendiri. Dia ke timur. Dia masuk ke India, dia masuk ke Indonesia, dia masuk ke tim-tim itu. Itu orang Portugis. Itu. Jadi makin ke bawah makin mulai terasa ya bahwa bagaimana sambungannya ya. Kemudian dia bangun usaha-usaha dagang. Itu. Yang kemudian diteruskan nantinya oleh Belanda melalui VOC. Jadi kalau buat Indonesia itu waktu dulu nyerang itu adalah perusahaan ya, bukan negara ya. Indonesia kan dijajah sama VOC itu. Iya. Sebenarnya dijajah itu VOC itu negara. Yayasan atau perkumpulan, bukan negara. VOC ini perusahaan. Perusahaan berarti kan? Perusahaan. Awalnya itu ada 10 orang. Mereka ngelihat nih harga rempah-rempah lagi bagus nih. Cuman ngambilnya jauh. Siapa yang mau ke sana? Nah, 10 orang ini akhirnya patungan untuk membuat satu kapal. Nah, siapa yang ditugaskan untuk Cornelis de Houtman. Nah, kemudian setelah dianggap ini informasinya valid, barulah dia ini benar-benar tuh dia bangun perusahaan yang itu besar, yang kemudian disebut tuh Heron 17 gitu. Nah, mulai di situ dieksplor yang namanya Nusantara. Nah, hasilnya semua itu dia bisa membangun negaranya, bahkan dia bisa membangun Amerika. Berarti dapat dari Indonesia kaya banget ya? Di masa itu berarti kita tuh punya andil untuk pembangunan negara Eropa nih. Dari uang rempah-rempah kita, gitu kan? Jadi panjang Mas Ari. Secara kronologi ini memang rumit ya? Rumit, sangat rumit. Jadi kita harus
tahu timelinenya, kemudian kita harus ada visualisasi. Nah, contoh kayak Profesor Jiang, dia gampang di apa namanya, karena ada audio visualnya itu dapat. Sambil whiteboard juga dia kan? Iya, kalau kita ngobrol diskusi seperti ini untuk bisa menjelaskan kronologi yang kita sebutkan di awal tadi. Dina siratal mustaqim, tunjukin saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini yang mana? Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kita tarik timelinenya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai ke kita hari ini. Gimana nggak ini tuh? Rumit ininya. Nah, terjadi berbagai macam peristiwa di situ. Nah, kita harus bisa apa namanya? Ada membaca kali ya. Ada visualisasi dan panjang gitu. Panjang, waktunya panjang. Ini banyak kebetulan yang saya rasa dijalankan ya. Misalnya kayak ketika Columbus menginvasi Indian tadi kan, Amerika datang ke Amerika. Menginvasi, kemudian dia menggenoside warga Indian asli dan kemudian membangun negara, begitu kan? Iya. Awalnya enggak. Jadi masuk dulu orang-orang dari Eropa ini, kan? Kemudian di Amerika ini kan, ada 13 koloni. Ya. Nah, 13 koloni ini yang sepakat membentuk Amerika. Belum nih. Jadi kan jauh nih. Dari 1492 ke 1776 kan jauh tuh. Iya. Gitu. Nah, jadi datang dulu nih orang-orang Eropa nih. Yang dari Belanda datang ke Amerika, dari Inggris, Irlandia, dari Itali, menuhin tuh. Kan? Dari Prancis, penuhin Amerika. Sampai kemudian terjadi perang sipil. Nah, sampai kemudian terjadi deklarasi. Nah, tahun 1776. Gitu. Jadi sejak kedatangan Columbus sampai ke jadi negara, sampai ke kemerdekaannya Amerika, itu jauh ya. Iya. Nah kan itu kan gayanya ketika kemudian membuat Amerika. Ternyata saya dengar juga di Australia juga mirip kan. Aborigin di genocide jadi Australia. Ini polanya mirip banget dengan di Palestina kan. Semua begitu. Jadi Perang Dunia I pun begitu. Ya. Nah, itu cara yang lain lagi. Cara dia mengambil kekuasaan atau wilayah di Amerika. Nah, ini dengan cara dia menguasai Rusia, Cina, Turki Utsmani. Itu dengan cara dia ini kan apa namanya, Perang Dunia I. Dia ciptakan Perang Dunia I. Nah, kalau kita lihat sejarah, apa sih kesudahan dari Perang Dunia I? Perang Dunia I tahun 1914, 1918 terjadi revolusi Bolshevik di Rusia. Kemudian Kaisar Nicholas jatuh, berdiri Uni Soviet. 1914. 17. Cina dihajar habis-habisan itu dari tahun 1840. Perang opium. Itu masyarakat Cina kecanduan opium semua. Nah, sampai akhirnya kerajaannya lemah. Sampai akhirnya tahun 1911 dinasti Qing itu yang terakhir runtuh. Berdiri Republik Rakyat Cina. Bukan komunis nih, ini nasionalis. Pegang dulu kepalanya. Kemudian tahun 1924 Turki Utsmani runtuh. Kekhalifahan terakhir. Nah,
Siapa nih kemudian yang memimpin di negara-negara yang diruntuhkan itu? Kalau di Cina, Dr. Sun Yat-sen. Ya. Ini Freemason. Kemudian di Turki, Kemal Pasha Atatürk. Ini Freemason. Freemason juga. Lenin, Freemason. Mereka membentuk jaringan ini untuk bisa berkuasa sesuai dengan komando mereka, makanya dipilih orang-orang mereka. Baca buku Ustadz Artawijaya. Ya, Freemason ya. Masonik di Indonesia ya. Ketua BPU PKI, Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, Freemason. Oh gitu. Ketika Indonesia mau merdeka, ini ketua panitia kemerdekaan Indonesia. Ya ampun. Ketika Jepang dibom, ya. Hiroshima Nagasaki, mereka kalah tanpa syarat. Nah, sementara sudah dijanjikan kemerdekaan, yang menjanjikannya kalah. Harus gimana? Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman terbang ke Dalat di Vietnam. Founding father nih. Salah satunya. Itu jelas. Ada catatannya di literaturnya Freemasonry. Oh gitu. Gitu. Kemudian Raden Saleh. Freemason. Di buku Ustadz Artawijaya ada semua. Apalagi kalau kita buka bukunya T.H. Stephen, Freemason. Jadi Freemason tuh ada hampir di setiap pemimpin negara. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Berarti yang mendanai mereka ini apa? Siapa? Yang mendanai mereka? Yang mendanai kan pasti kan butuh dana dan juga dia ada kemandirian dana yang membuat dia bisa bermanuver segini. Tadi Knight Templar punya aset yang banyak, bercokol di Swiss. Nah, Swiss ini pusatnya bank sentral dunia, namanya BIS. Ya, gitu. Ke dia juga biasa sebenarnya, makanya dia bermain ya, gitu. Nah kalau zaman sekarang berarti nih, berarti kan si elit ini nih, kelompok ini nih yang menentukan keputusan atau juga mungkin memutuskan siapa jadi presiden di Amerika gitu kan. Kalau ada negara-negara yang nggak patuh sama mereka, langsung dijajah atau diturunkan. Misalnya kayak Saddam, Irak diturunkan, Libya diturunkan, Burkina Faso diturunkan. Terus siapa lagi ya? Semua negara-negara itu orangnya itu diturunkan, diganti orangnya dia, gitu kan. Kuba kayak gitu, Venezuela kayak gitu juga, dengan alasan yang menurut dia benar gitu. Ya jadi gini Mas Ari, khalifah itu cuma satu. Ya. Itu. Bahkan ketika khalifah dinasti ya, kan yang pertama Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniyah. Ya. Nah ini cuma satu. Nah, mereka juga begitu sama. Di atasnya itu cuma satu, gitu. Siapa? Siapa? Orang awam nyebutnya Dajjal, iblis, setan, kan gitu. Nah mereka ini, nah sekarang kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mendirikan Madinah, apakah dia sendirian? Enggak, ada sahabat. Ya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu. Banyak banget. Iya. Nah, siapa mereka? Bos-bos itu. Nah, mereka yang menentukan arah. Gitu. Nanti bisa dibongkar itu tuh orang-orangnya. Si elit itu. Itu asumsi aja atau memang mereka sudah terlihat? Kan banyak kan katanya ngumpet tuh, nggak mau kelihatan orangnya gitu. Iya. Kan?
mereka nggak ini kadang disebut. Gitu. Jadi gini, Komite 300 ini gitu, ini salah satu hierarki tertinggi. Ya. Kemudian dialah yang menentukan. Sampai sekarang itu, Bang? Ya, dia gitu nanti mengkoordinasi baik itu Freemasonry, Illuminati, Rosicrucian dan lain-lain gitu. Jadi gambaran itu kayak IOC, ya, Panitia Olimpiade Internasional itu, kan? Nah dia kan yang mengatur cabang-cabang olahraga. Jadi banyak nih. Jadi seperti cabang olahraga, kan, organisasi-organisasi rahasia ini, gitu. Nah mereka bekerja, kemudian tuh nanti mengerucut kepada satu. Nah sekarang kita lihat ketika Olimpiade Paris 2024, ya, gitu. Gambarannya seperti mereka terang-terangan, mereka terang-terangan bagaimana yang namanya penyembahan berhala. Ya. Wah benar-benar dia apa namanya di expose. Nah, jadi Komite 300 ini udah dibongkar habis sama Dr. John Coleman. Nah, jadi siapa saja mereka, nah nanti mereka membawai. Nah, tapi kan, di Komite 300 ini mereka juga masuk jadi anggotanya CFR, mereka ada Jesuit, gitu. Mereka ada Freemasonry. Nah, jadi semua perwakilan masuk ke situ. Jadi kayak semacam agen-agennya masing-masing. Iya. Perwakilan. Iya. Jadi makanya kita lihat supaya gampang karena mereka kan tertutup. Nah, kalau perjalanan Nabi dan sahabat sirah nabawiyah atau sejarah Islam, bukunya kan semua terbuka, dijual bebas. Kita bisa apa yang mereka lakukan itu sama seperti ini. Iya ya. Cuman mereka sembunyi. Ya. Gitu. Sebenarnya ini banyak pengulangan sih guys ya. Jadi strateginya ternyata mereka mirip-mirip juga gitu. Kalau misalnya sama Mas Ari, karena mereka mengadopsi semua apa yang Allah berikan sebagai petunjuk. Mereka ingin nguasain Yerusalem gitu dan juga membuat peperangan seolah-olah semua yang dilakukan itu adalah sebuah kebenaran gitu ya, untuk kemudian bisa menggenosid, mengapain gitu ya, ibaratnya kan kayak tadi waktu dia Konstantinopel dia merasa wah kalau kita nggak lawan ini si Seljuk Mamluk ini akan membahayakan kita. Kemudian dia berkolaborasi kan untuk membuat pasukan salib gitu, The Crusade. Nah, bilangnya dengan alasan agama, maka dia punya alasan untuk memerangi umat Muslim dan menggenosid mereka kan. Kemudian menguasai Yerusalem. Dan ini mirip banget dengan keadaan sekarang guys. Mirip banget bagaimana keadaan sekarang itu mereka bilang Timur Tengah nggak akan aman, mereka ajak semua negara-negara lain untuk ikut serta gitu dalam memeranginya, dan ketika perang menggunakan alasan crusade atau perang salib. Itu yang dilakukan oleh Peter Head, Kementerian Amerika itu kan, Kementerian Perang Amerika, bahwa kami menjalankan ini perang salib, dan gitu kan. Ini tatonya apa? Deus Fu. Nah, itu apa? Apa tuh? Itu kan ininya si Knight Templar. Dia merasa dirinya Knight Templar juga kali ya. Iya. Ininya apa namanya, logo Knight Templar itu. Mewarisi semangatnya gitu kan. Jadi apakah presiden? Iya. Itu. Kalau disebut pion-pion, iya. Jadi makanya begini. Perang Dunia I golnya apa? Golnya runtuhkan kekaisaran besar. Ya. Khalifah Utsmani runtuh. Kekaisaran Cina runtuh. Kekaisaran Rusia runtuh. Dah? Nah, itu golnya. Perang Dunia II, apa golnya? Berdirilah negara-negara, nation, koloninya, negara. India merdeka, Indonesia merdeka. Dah.
Berdirinya termasuk berdiri negara Israel juga. Termasuk Israel itu kan. Israel itu kan berdiri tahun setelah Perang Dunia Kedua. Iya, 48. Iya. Nah, itu goalnya. Berdiri nation. Itu goal dari Perang Dunia Kedua. Iya. Nah, polanya gimana? Polanya selalu gitu. Bikin kekacauan, kemudian ciptakan keteraturan. Itu. Apa yang terjadi di Perang Dunia II? Ada Hitler dengan Nazinya, ya. Kemudian ada Jepang dan Italia dengan fasisnya. Nah, itulah Perang Dunia II. Merajalela Hitler. Ya. Nah, ini semua apa namanya? Rekayasa. Gitu. Dunia udah paham, Mas Ari. Dunia udah paham. Belajar, kita tinggal belajar aja. Tinggal merangkai aja, kita bakal paham. Tapi untuk mengetahui dan menentukan kebenarannya itu di mana? Kalau nggak punya standarnya susah. Iya, kita harus ada norm standar yang mau diambil. Nah, makanya standarnya itu Quran. Gitu. Standarnya Quran. Gitu. Jadi terbuka nih guys tabir-tabir yang selama ini kita asumsikan atau perkirakan bahwa semua ini memang ada jaringannya. Dan jaringan-jaringan ininya juga terkoordinasi. Bahwa misalnya gini, kayak peperangan itu ternyata ada settingannya juga ya. Yang kemudian gara-gara kejadian itu yang dipublikasikan seolah-olah terjadi Holocaust misalnya. Akhirnya dia jadi pembenaran kalau punya hak untuk membuat negara sendiri, gitu kan? Ya. Yahudi itu kan begini. Kalau zamannya Nabi Isa, ada Yahudi Farisi, ya. Ada Yahudi Saduki, ada Yahudi Eseni, ya. Itu. Ini sama-sama Yahudi nih, ya. Itu. Nah, itu zamannya Isa. Nah, siapa yang ngomporin Kaisar Romawi supaya menghukum Isa? Nah, ini Yahudi Farisi. Kenapa deh? Nah, melalui Sanhedrin, gitu. Alasannya apa awalnya? Nah, ini nanti kita ini sendiri. Nah, kemudian di masa yang berikutnya sekarang nih kan, setelah yang tadi tuh Reconquista kan, mereka udah nggak ada lagi. Yang ada apa? Yahudi Separdi, Yahudi Mizrahi, Yahudi Askenazi. Itu. Separdi itu yang ada di Spanyol. Kemudian dia setelah diruntuhkan Andalusia itu, nah mereka ke Afrika Utara. Nah, ini Yahudi yang ada di Spanyol itu. Yeah. Nah, Separdi. Yahudi Mizrahi itu yang ada di Timur Tengah. Oh gitu. Nah, Yahudi Askenazi itu, nah itu yang ada di Eropa. Oh. Nah, siapa Yahudi Askenazi? Nah, Netanyahu tuh ya. Askenazi. Okay. Siapa sebut? Askenazi. Siapa? Askenazi. Jadi kayak cabang olahraga gimana sih? Jadi semua yang ada sekarang ini banyak kan Askenazi ya. Askenazi itu. Nah, yang dibantai-bantai Holocaust itu, nah, itu Yahudi yang nggak masuk hitungan istilahnya. Kan enak tuh. Memang kan dia mau bantai, dia nggak peduli. Karena dia paham kitab. Makanya kalau kita ngelihat manusia tuh jangan dari brand-brand itu tadi. Iqra bi ismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bi ismi rabb. Dengan nama Tuhanmu. Iya, pakai kacamata Allah. Nah, kalau kita pakai kacamata Allah, manusia itu modelnya cuma 3. Mukmin, kafir, munafik.
Surat Al-Baqarah di awal itu menginformasikan itu. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 Alif Lam Mim. ini tentang orang mukmin. Ya. Surat 6 sampai 7 cuma 2 ayat. Ya. Ini tentang orang kafir. Oh gitu. Surat ayat 8 sampai 20 13 ayat tuh, 13 lagi aja tuh. Nah, itu tentang orang munafik. Dah. Ayat 21 Allah panggil semua. Ya ayuhan nas. U'budu rabbakum. Orang-orang, manusia. Itu, sembahlah Tuhanmu. Jadi nggak ada perintah. Ya. Allah informasikan model manusia. Ini orang beriman, ini orang kafir, ini orang munafik. Nah, jalan cuma 2. Kalau nggak hak, batil. Nah, munafik ini, kalau sama orang beriman dia ngaku beriman. Oh. Kalau sama orang kafir dia ngaku kafir. Banyak itu yang sekarang kayak gitu. Gitu. Nah, kalau kita lihat secara alegoris, itu kan Nabi kan pernah ditanya ketika selesai Isra Mi'raj. Ya. Nah, ternyata neraka itu penghuninya kebanyakan wanita. Oh, iya. Apakah benar-benar seperti itu? Nah, itu perumpamaan. Oke. Gitu. Allah katakan gitu. Orang-orang yang tidak beriman itu seperti perempuan. Oke. Walaupun secara lahiriah dia laki-laki. Tapi orang beriman, walaupun dia perempuan, Allah sebut laki-laki. Tapi ada nih jenis laki bukan, perempuan bukan. Oh. Ayatnya paling banyak. Iya. 13. Iya. Jadi kalau kita lihat ya bahwa semua yang ditujukan dalam Quran itu memang sudah ada jawabannya. Nah kalau sekarang berarti di momen kita, apalagi kalau kita melihat chart silsilah ini, silsilah para dari kezoliman ini sampai saat ini ya, ada silsilah Nabi, ini adalah silsilah penentang Nabi alias penentang Allah. Ini resmi guys, bisa dicari di mana-mana. Berarti di sini adalah sebagai kesimpulan, kita ini berada di zaman yang paling sulit. Karena apa? Bang? Kenapa kita bilang yang zaman paling sulit kita? Kenapa? Lebih sulit daripada zaman Nabi, ya kan? Yang kita hadepin itu, ya. Kaumnya Nabi Lut ada. Ya. Sodom dan Gomora. Ya, benar. Banyak. Kaum jahiliyah banyak. Kaum Ad, kaum Samud. Kaum apa lagi yang nggak ada? Ada semua. Jadi yang kita hadepin itu dari iblis, ya. Si Dajjal, setan, sampai kaum nabi-nabi terdahulu. Nah, itu hari ini kumpul. Iya. Orang yang mengaku Tuhan ada, ya kan? Sekarang kita lihat secara geografi. Penduduk di muka bumi. Iya. Kumpul semua hari. Iya benar. Gitu. Nah, di sini penuh rahasia, penuh misteri, penuh simbol-simbol. Quran pun sama, Mas Ari. Jadi kita harus. Quran juga ada kode-kodenya gitu ya. Oh, banyak sekali perumpamaan, banyak sekali alegori. Jadi makanya kuncinya begini. Siapa yang mau tahu, ya. Yang maha tahu, yang maha tahu pasti ngasih tahu. Siapa yang sok tahu, ya. Yang maha tahu.
Siapa yang nggak mau tahu? Yang maha tahu? Tahu juga. Tahu. Nah jadi siapa yang yang mau tahu, yang maha tahu, yang maha tahu pasti memberitahu. Jadi ketika kita tunjuki saya jalan yang lurus, itu Allah akan kasih tahu. Gimana caranya? Iqra. Baca, nggak baca gimana bisa tahu? Gitu. Jadi kesimpulan untuk membuka ini dengan cara baca dan mengerti ya. Dah. Rasulullah sendiri baru paham apa misinya setelah wahyu kelima, Mas Ari. Yang mana? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu wahyu kelima. Nah ini makanya kan penuh rahasia. Jadi harus nggak apa namanya letterlek begitu nggak. Jadi kalau kita lihat Qur'annya, wahyu pertama itu Iqra surat Al-Alaq, ayat surat 96. Wahyu kedua Al-Qalam, surat 68. Wahyu ketiga Al-Muzammil, surat 73. Wahyu keempat Mudazir, surat 74. Padahal ini wahyu keempat gitu, tapi ditaruh di surat 74. Kemudian wahyu kelima baru Al-Fatihah. Tapi surat pertama. Itu yang nyusun siapa ya? Jadi Nabi nggak paham nih. Sampai Al-Fatihah turun. Baru tahu. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Iya. Pembuka itu apa namanya? Kunci. Makanya kunci itu miftah. Iya. Miftah itu artinya kunci. Ini pembuka. Nah sekarang bagaimana kita mau paham kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah buka ya. Iya, nggak tahu kuncinya. Habis dibuka dibaca. Nah, yang uniknya lagi apa? Al-Fatihah wahyu kelima ditaruh paling depan pertama. Nah, surat Al-Fatihah. Surat terakhir An-Nas. Pembuka, penutup. Sinkron nggak? Coba. Sinkron. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terus? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, stop sampai di situ. Anas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin. Di sini Rabbil alamin, di sini Rabbin nas. Ya. Di sini Maliki yaumiddin. Di sini Malikin nas. Di sini Iyyaka na'budu. Di sini Illahin nas. Sinkron nggak? Sinkron. Berkaitan ya. Iya. Insyaallah. Jadi itu tadi tuh. Manusianya, kendaraannya, SIM STNK nih BPKB-nya. Dah? Nah, ntar kalau di Quran amanu, hajaru, jahadu. Nah, tadi kita ngomong sirot. Kalau ngomong sirot itu kita bicaranya STNK nih. Gitu. Nah, contoh kayak Aceh. Mereka orang-orang Aceh itu memperjuangkan syariat Islam. Kemudian kan berhasil. Aceh itu syariat Islam. Nah, ini jalannya sirot. Jadi bagaimana kita bisa memperjuangkan syariat Islam untuk berlaku? Ini disebut jalannya sirot. Kalau orang-orang Palestina disebutnya sabil. Kenapa? Sabilillah. Sabil itu jalan artinya. Sirot itu jalan artinya. Palestina kok sabil sebutannya? Karena mereka memperjuangkan wilayah. Kalau ini memperjuangkan Aceh, ini memperjuangkan syariat. Palestina memperjuangkan wilayah. Nah, kita perjuangkan akidah. Torik.
berusaha untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, makanya nih torik jalan juga. Torik jalan, sabil jalan, sirot jalan artinya. Jalan semua itu. Jalan. Nah, rahasia bukan tuh? Rahasia semua. Rahasia. Kemudian kayak surat surat At-Taubah ayat 33. Ternyata itu sama dengan surat As-Saff ayat 9. Dan kemudian juga ternyata sama dengan surat Al-Fat ayat 28. Kenapa digituin? Ada rahasia lagi. Allah gitu. Allah kasih tahu, Allah kasih petunjuk. Gitu. Jadi surat At-Taubah ayat 33 itu bunyinya waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Gitu. Dialah Allah yang mengutus utusannya bil huda, dengan petunjuk Quran, wadinil hak, dan din yang hak, Islam, gitu. Lius hirohu ala din kulih, untuk dizohirkan, diunggulkan, dimenangkan atas segala din. Din itu apa sih? Agama. Agama itu kan bahasa Sanskerta. Artinya apa? Tidak gama kacau. Tidak kacau. Tidak kacau. Nah, kalau tidak kacau artinya apa? Aturan. Segala aturan yang ada itu akan dikalahkan. Liuzirohu aladini kulih. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik tidak menyukai. Surat At-Taubah. Surat As-Saff bunyinya sama. Ayat berapa tuh? Ayat 9. Oke. Surat Al-Fat belakangnya aja yang beda. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutsirahu ala dini kulli. Surat Al-Fat wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Bukan lagi walau karihal musyrikun. Artinya strategi bukan dari Allah. Untuk dimenangkan atas segala din yang lain. Aturan yang lain, konsep yang lain, isme yang lain, pola yang lain. Gimana caranya? Taubat, surat At-Taubah. Kemudian surat As-Saff. Barisan. Sholat. Bentuk barisan. Gitu. Barisan yang seperti apa? Di surat As-Saff juga adanya. Gitu. Di surat As-Saff juga adanya. Rahasianya di situ berarti. Iya. As-Saff yang seperti apa? Bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh, gitu. Jadi kalau kita lihat ini sebuah rahasia-rahasia yang barisan selesai, Al-Fat menang. Jadi langkahnya begitu. Taubat dulu. Bagaimana sih taubat? Taubat itu ketika kita la ilaha illallah itu konsekuen. Itu artinya selain Allah udah gua nggak ada urusan, udah selesai. Gitu. Nah itu obat nih. Jadi kita sesuai. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah manusia ini pada tinggalin tuh semua ilah-ilah yang lain itu. Tuhan-Tuhan yang lain, sembahan segala macam, nggak ada urusan udah, gitu. Nah, ini tobat nih. Nah, kemudian masuk barisan, gitu. Masuk barisan, baru menang. Al-Fat. Iya.
Nah, dicatat tuh. 933 surat At-Taubah, surat 9 ayat 33, surat As-Saff 60-61 ayat 9, surat Al-Fat 48 ayat 28. Itu semua sama semua ya. Sama semua. Jadi itu baru 3 ayat guys. Apalagi semua ayat yang kita pelajari, dan kita lihat bahwa kalau kita lihat susunan ini kayaknya ini begitu rumit dan banyak sekali agenda yang dijalankan dari semua yang berada di titik ini adalah yang menjalankan agenda-agenda mereka nih. Jadi ada fase-fasenya agenda dijalankan, seperti juga para nabi ternyata. Nabi itulah sosok-sosok yang menjalankan agenda-agendanya Tuhan gitu. Nah, ternyata untuk bisa memenangkan semua rahasia ini sudah dijabarkan tadi bahwa sebenarnya kuncinya adalah kita udah dikasih tahu Iqra, yaitu membaca. Ya, zaman sekarang ini ada Quran, nggak semuanya bisa baca. Yang bisa baca, nggak semuanya bisa paham. Yang paham, nggak semuanya bisa menjalankan. Yang bisa menjalankan, nggak semuanya mau. Nah itu ya. Jadi makin lama bagaimana kita mau kuat gitu kan? Apa Nabi cuma gara-gara dengan modal Quran dan hadis menguasai dunia? Lah sekarang Quran hadisnya ada juga di sini sekarang. Tapi kita nggak bisa nguasain. Berarti kita nggak sepaham apa yang beliau paham. Masya Allah. Ini terbongkar dan terungkap satu persatu guys. Dan kita ingatkan kalau teman-teman mau ngecek apa obrolan kita, silahkan download aja ini bagian-bagian dari Dylan, Louis Monroe, ya. Sampai Epstein juga ditulis ini. COVID juga ditulis ini, pandemi, ya. Semuanya sampai penemu-penemu Tesla pun ada di sini. Jadi semua sosok-sosok penting yang viral di dunia dan perpolitikan itu semua tertulis di sini, dan kita nanti akan tahu setelah ini akan kemana. Karena dari ini sebenarnya itu tulisan-tulisan pola ya, dari pola-pola yang menjalankan dunia ini dan akhirnya bocor ke masyarakat. Ini adalah satu yang saya bilang cukup menarik ya. Sebuah rahasia bahwa entah itu elit global, Illuminati dan sebagainya, para pemimpin dunia itu ternyata berasal dari satu komando, dan komandonya itu adalah integrated atau selalu berulang, diwarisi pada keturunannya, dan ujung keturunannya adalah ternyata iblis. Nah, ini bukan kita yang ngomong, melainkan ini ada data yang bisa kalian download, tinggal kalian lihat sendiri dan cek kebenarannya. Saya rasa nggak semuanya sepaham sama kita, ya. Kita nggak mesti buat teman-teman paham, tapi minimal cari tahu aja apakah yang kita obrolin benar, gitu kan. Kalau ada pertanyaan atau ingin menyanggah, mau silakan tulis di kolom komen kita. Aduh, ini kita beruntung juga nih dapat seseorang yang begitu mengulik mengenai konspirasi tingkat tinggi ini dari berbagai literatur yang ada, dari seorang yang bernama Koh Willy. Saya pikir beliau seorang non muslim, katanya beliau seorang, masya Allah, luar biasa. Pemahaman mengenai Quran juga luar biasa. Ada pesan terakhir nggak? Wah, buat teman-teman yang baru mind blowing itu, baru kemudian ngerasa bahwa oh iya benar juga ya gitu. Ada nggak pesannya? Apa mungkin mereka juga bisa lihat atau cross check sendiri, atau juga mungkin cari tahu sendiri kebenarannya. Jangan coba dengar dari kita doang gitu. Iya, bahwa apa yang kita bahas hari ini di luar sana masih disebut teori. Ini bukan lagi teori. Kalau kita paham bagaimana sejarah, kan, apalagi melalui kitab suci, mereka memang melakukan konspirasi. Gitu. Nah, makanya untuk bisa melawan mereka, nah itu yang paling mereka takuti, kita paham yang namanya Quran dan Sunnah. Nabi pesannya pun begitu, tidaklah tersesat kamu selama-lamanya selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahnya. Nah, kalau kita ngomong kitab Allah, berarti mulai dari suhuf-suhuf gitu, yang sampai ke Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa juga diberikan kitab Taurat, Zabur, Injil.
Nabi Daud diberikan Zabur, Isa diberikan Injil, Nabi Muhammad diberikan Quran, gitu. Nah, ini kita pahamin semua. Itu yang namanya kitabullah. Gitu. Tidaklah kamu tersesat. Dan kemudian sunnah itu bagaimana cara menerapkan, gitu. Cara menerapkannya. Nah, jadi tertulisnya ada, cara nerapinnya ada. Gitu. Ada. Apa kita harus mikir? Nggak usah, belajar aja. Karena semua udah dicontohkan. Yeah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada itu contoh yang baik bagimu pada diri Rasulullah. Pelajarin kronologinya, udah paham. Tidak kamu tersesat. Selama kamu berpegang pada keduanya. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah. Sesimpel itu teman-teman semuanya, bahwa ternyata apa yang kita jalankan adalah sebuah repetisi atau pengulangan. Al-Quran dan Sunnah merupakan sebuah ajaran yang pernah dijalankan oleh semua umat seluruh dunia dari awal zaman para nabi sampai saat ini, dan itu hanya pengulangan hingga polanya kita tahu bagaimana penyelesaian akan suatu masalah seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Seperti halnya juga dengan pengulangan, maka ternyata garis keturunan para pelaku-pelaku para penyembah iblis ini, para pelaku-pelaku kemungkaran ini, itu juga adalah sebuah pengulangan dari Firaun, Namrud, Romawi dan segalanya. Ini adalah sebuah contoh pengulangan-pengulangan yang ada kunci dan jawabannya di Quran dan hadis. Terima kasih Ko Willy untuk waktunya. Nah, nanti kita akan buka dan kita bongkar-bongkar lagi. Jika ternyata memang ini menarik dan juga orang-orang yang ingin tahu bahwa ternyata di balik sana adalah elit global yang menguasai ini, ya. Siapa saja mereka, tentunya sosok-sosoknya. Mau silakan tulis kolom komen, dan kalau mau follow akun Instagram dari Ko Willy, apa kok? Willy Show. Willy Show. Langsung aja follow Instagramnya, dan kalau mau nanya silahkan di sana. Walaupun di sana kayaknya postingan-postingan Nggak pernah saya bahas-bahas itu ya, pernah ya. Ya, atau juga mungkin bahas itu kelapa itu nggak dibahas juga. Nggak juga. Beliau seorang eksportir kelapa, areng kelapa ya? Areng briket yang dipakai untuk sisa atau juga mungkin rokok Arab itu ya, ya rokok Arab ya. Dan jumlahnya juga cukup besar. Jadi hal seperti ini memang digali bukan untuk komersil, tapi memang beliau tertarik mencari untuk apa isi konspirasi permasalahan dunia. Jika dirasa menarik, monggo silakan share seluas-luasnya ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.